Shalom. Tema kita hari ini adalah Beyond the Ritual, Seeking Sincerity in Worship. Melampaui hal-hal yang ritual, mencari ketulusan ataupun kesungguhan di dalam ibadah, di dalam penyembahan. Nah, rekan-rekan sekalian, bicara tentang ibadah, bicara tentang penyembahan, bicara tentang ritual, bicara tentang aktivitas-aktivitas keagamaan, ataupun juga simbol-simbol keagamaan, maka buat teman-teman yang animers ataupun wibu ya, mungkin tahu, silakan. Belum cium? Tahu ya? Kalungnya sih kalung salib. Ternyata itu pedang kecil ya. Kesannya kayaknya wah ini rohaniawan nih. Tapi ternyata jago pedang, dan memang kita nggak tahu pasti nih beneran jahat atau memang jago terus kemudian diangkat menjadi satu tokoh yang mungkin membuat orang ketakutan. Nah, yang repotnya lagi adalah ada satu lagi karakter di dalam komik ini, silakan. Bawa kita, ya, Bartholomew Kuma. Ya, jadi tiap mau berantem itu selalu bawa kita. Jadi teman-teman sekalian, ya saya tidak meminta teman-teman untuk nonton ataupun ikutin komiknya, tapi yang saya lihat adalah bahwa di dalam komik ini ada berbagai macam simbol kekristenan yang dipakai. Bahkan ada nama tempatnya, Galilea dan seterusnya yang dipakai di dalam komik ini. Nah, pertanyaan apakah memang benar Eiichiro Oda yang membuat komik ini seorang Kristen? Kita nggak tahu. Kalaupun dia seorang Kristen, benarkah dia seorang beribadah? Kita nggak tahu. Dan buat orang-orang yang mungkin tidak terlalu paham Alkitab, melihat komik ini kayaknya komik Kristen nih. Kenapa? Ada simbol-simbol kekristenan di situ. Nah, sehingga teman-teman sekalian bicara tentang ibadah, kegiatan keagamaan, maka kita mesti hati-hati. Bukan hanya melihat kepada yang ritualnya saja, melainkan melihat kepada apa yang dibalik ritual tersebut. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini saya tidak membahas dari kitab Amos, tetapi membahas dari kitab Markus. Kita akan melihat Markus 11 ayat 11 sampai 26. Kita akan baca bagian per bagian. Jadi Markus 11 ayat 11 sampai 26 ini merupakan sebuah kisah yang mungkin tidak asing buat teman-teman. Tetapi yang akan kita lihat bahwa di balik teks-teks yang ada sebuah pemahaman yang sangat menolong kita untuk bicara tentang bagaimana memiliki ibadah yang sejati. Nah, teman-teman, perikop ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Nanti kita akan lihat. Dan memang Injil Markus itu punya salah satu ciri, yaitu Markan sandwich escalation. Maksudnya itu adalah roti sandwich Markus. Kalau Markus menulis Injilnya itu ada pola roti sandwich atau hamburger. Nanti kita akan lihat. Nah, teman-teman di sini kalau makan hamburger yang paling kalian ingin makan yang mananya? Dagingnya ya. Tapi pernah nggak teman-teman pas beli burger semuanya dibuang, dagingnya doang yang dimakan? Enggak ya, dagingnya doang yang kalian pegang-pegang itu kok kayaknya kurang cocok juga ya. Jadi mesti ada sesuatu yang memegang ataupun menjepit daging itu, yaitu roti yang di atas dan di bawah. Nah, jadi teman-teman, kita akan melihat di sini memang ada daging yang menjadi intinya, tetapi ini tidak boleh dilepaskan daripada roti yang ada di atas dan bawahnya. Nah, kira-kira polanya seperti ini nanti kita akan pelajari. Jadi dalam bagian yang pertama, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Di bagian kedua, Tuhan Yesus memecah ibadah umat. Di bagian ketiga, Tuhan kembali mengaitkan pengajarannya dengan pohon ara. Jadi, ketika Tuhan Yesus nanti akan mengecam ibadah umat, ada pohon ara yang menjepit kisah pengecaman ini. Nah, kita lihat bagian yang pertama. Di dalam Markus 11 ayat 11 sampai 14, saya akan bacakan kita semua, demikian firman Tuhan. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara.
Maka katanya pada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau tadi kita sudah lihat pola hamburger dari Injil Markus ini, maka kita akan melihat bahwa ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ini ada kaitannya dengan ibadah atau penyembahan umat pada waktu itu. Nah, jadi teman-teman, poin yang pertama yang saya bagikan adalah bahwa bicara tentang worship, bicara tentang ibadah, maka ibadah yang sejati itu seharusnya menghasilkan buah spiritualitas. Jadi ketika di dalam perikop kita ini, di dalam bagian pertama ini Tuhan Yesus mengecam ataupun mengutuk pohon ara. Memang ada yang mengatakan bahwa pohon ara ini kenapa dikutuk? Padahal ini satu kondisi yang agak-agak membingungkan. Dalam artian begini, dikatakan bahwa bukan musim buah ara, maksudnya bukan musimnya untuk buah ara ini bisa dipanen. Tapi kok kenapa Yesus kutuk? Seolah-olah Yesus gak peduli dengan pohon ini. Ibaratnya memang bukan musim buahnya kok, ngapain dikutuk karena gak berbuah. Ini sebuah kutukan yang tidak beralasan. Nah, sehingga ada penafsir yang mengatakan bahwa ketika dikatakan sudah berdaun, diasumsikan bahwa setidaknya sudah ada bakal-bakal buahnya atau pentil-pentil dari buah ara itu yang setidaknya bisa dimakan. Nah, ternyata di dalam kisah ini pohon tersebut belum menghasilkan apa-apa. Nah, entah itu yang menjadi alasannya ataupun bukan, pada intinya Tuhan Yesus tidak benci terhadap ilmu pertanian, perkebunan. Tuhan Yesus tidak benci dengan ilmu biologi. Tetapi khusus untuk pohon ara ini, maka pohon ara ini menjadi alat peraga. Alat peraga untuk apa? Nah, menariknya dalam Mika 7 ayat 1 dikatakan begini, celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buah musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Nah, teman-teman, di dalam Mika 7 ini, ayat ini bukan sekedar bicara tentang nggak ada lagi buah-buah untuk dimakan. Bukan, teman-teman ya. Mika 7 ayat 1 ini bukan bicara tentang kondisi pertanian atau perkebunan waktu itu yang tidak menghasilkan buah. Tetapi perhatikan, dikatakan sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buah musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Jadi buah ara di sini adalah gambaran dari keadaan yang dituliskan dalam Mika 7 ayat 1. Berarti ada kondisi pribadi dari orang di dalam Mika 7 ayat 1 ini yang digambarkan dengan buah ara yang tidak ada. Berarti buah ara di sini merupakan alat peraga tentang spiritualitas, tentang kerohanian. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengecam ataupun mengutuk pohon ara ini dikaitkan dengan ibadah umat nantinya akan kita pelajari, ini bisa tentang yang namanya ibadah itu harus ada buahnya. Bukan sekedar aktivitas yang biasa terlihat. Nah, karena itu rekan-rekan sekalian, silakan. Kita harus bedakan antara karunia-karunia roh dan buah roh. Kalau di kelas agama saya selalu nanya, buah roh jumlahnya berapa? 1 ya, bukan 9. Oke, ini bukan sekedar tebak-tebakan. Maknanya apa kalau buah roh hanya 1? Iya, rasanya ada 9. Oke. Mau ngerasain? Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa setiap orang Kristen harus menghasilkan 9 rasa tersebut. Jadi 9 hal yang ada dalam Galatia 5 ini bukan pilihan. Ibaratnya saya lagi bergumul dengan emosi saya gampang marah, saya minta agar saya bisa jadi orang yang lebih sabar. Bukan. 9 poin ini bukan pilihan, 1 aja deh, 2 aja deh, enggak. Tetapi 9-9-nya harus ada dalam hidup seorang Kristen. Dengan demikian kita makin sadar, mana mungkin saya bisa menghasilkan 9 hal ini. Dan itulah kenapa disebut buah roh. Kalau bukan karena pertolongan Roh Kudus, enggak mungkin kita bisa menghasilkan 9 rasa tersebut. Nah, menariknya, ketika bicara tentang karunia roh di dalam surat 1 Korintus misalnya pasal 12, disebutkan karunia-karunia roh
ialah entah itu bernubuat, berbahasa roh, karunia iman, pengetahuan, dan lain-lain. Pengertiannya apa? Kenapa kalau karunia roh itu dikatakan karunia roh, sedangkan buah roh hanya dikatakan buah roh? Artinya karunia rohani itu banyak, dan setiap orang bisa menjadi beragam memilikinya. Saya ada sesuatu yang lain enggak. Si A bisa ini, si B belum tentu. Jadi artinya karunia-karunia rohani itu tidak setiap kita punya karunia yang sama. Nah, pengertiannya apa di dalam bagian ini? Teman-teman, seringkali kita lebih mudah untuk menilai, mengevaluasi, bahkan menghakimi orang dari penggunaan karunia rohaninya. Ketika dia jadi MC atau pemusik, bahkan jadi pembicara dan bagus, kita langsung kagum, kita langsung hormat, kita langsung respect. Tapi untuk kita ketahui, tidak jarang orang-orang karunia rohani yang luar biasa ini belum tentu memiliki buah roh yang sejati, belum tentu memiliki hidup yang berkarakter. Sehingga teman-teman sekalian, bicara tentang ibadah yang sejati bukan sekedar apa yang kita lakukan di mimbar. Di mimbar mungkin kita bisa dengan lihainya, dengan hebatnya menggunakan karunia rohani kita. Tetapi apakah itu adalah kita yang sesungguhnya? Nah, karena itu rekan-rekan sekalian, lanjut bicara tentang ibadah berarti bicara tentang integritas. Seorang bernama C.S. Lewis mengatakan, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Integritas itu adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Nah, inilah juga yang membuat kita mendapatkan kesimpulan. Kenapa ya? Kok ada orang-orang yang takut seperti pelayanan mimbar, jadi MC, pemusik, singer, atau pembicara? Karena apa? Dilihat orang. Kalau dilihat orang takut kelihatan jelek. Sehingga pilihannya antara saya berusaha untuk menyenangkan manusia atau saya tolak permintaan pelayanan tersebut. Kenapa? Takut dilihat orang. Nah, ini itu teman-teman bicara tentang ibadah yang sejati. Bukan hanya bicara tentang ketika kita ada di dalam ruang ibadah ataupun di depan mimbar, tetapi di dalam keseharian kita. Nah, karena itu teman-teman, di dalam bagian ini silakan ada satu kutipan yang menolong sekali buat kita. Dikatakan, if worship leaders only worship when they lead, they are not worshipers, they are mere musicians. Kalau seorang pemimpin ibadah, pemimpin pujian kita sebutnya ya, terjemahkannya, only worship, hanya beribadah, hanya menyembah ketika mereka memimpin di depan mimbar, mereka itu bukan penyembah, mereka itu musisi, kayak lagi manggung, kayak lagi tampil. Makanya teman-teman hati-hati ketika kita mempersiapkan sebuah ibadah yang megah, yang menarik, latihan sampai berkali-kali, tidak langsung salah, tetapi kita perlu lihat rambu-rambunya. Jangan hanya perhatikan yang ritualnya saja, yang perhatikan hal yang teknisnya saja, tapi bicara tentang pelayanan adalah buah dari ibadah yang sesungguhnya dan keseharian dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, itulah kenapa ketika kita memilih orang untuk terlibat dalam pelayanan, tidak sembarang pilih orang. Kita gumulkan baik-baik, kita doakan sungguh-sungguh, kita cari orang yang memang kita kenal bahwa di dalam keterbatasan, kurang sempurna dia, tetapi kita melihat bahwa dia adalah orang yang memang the true worshipers. Bahkan seorang akademisi ataupun juga seorang pengamat Tuhan di Indonesia bernama Jimmy Setiawan mengatakan, dia memberikan usulan, sebaiknya bukan worship leader namanya, tapi leading worshiper, penyembah yang memimpin. Jadi jati dirinya dia, naturnya dia adalah penyembah. Ketika dilibatkan dalam ibadah, tiba waktunya bagi si penyembah ini untuk memimpin umat menghadap Tuhan. Nah, terserah teman-teman nanti ke depannya mau ganti namanya atau enggak, mau MC, mau WL, mau apa tadi, LW ya. Tetapi intinya, esensinya kita harus pegang. Kita bukan hanya melibatkan orang karena karunia-Nya saja, tetapi dalam pengenalan yang akan buah spiritualitas yang hadir di dalam kehidupan dia. Nah, bagian yang kedua yang menjadi daging dari perikop kita ini, di dalam ayat 15 sampai ke 19 dikatakan,
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di hadapan bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Nah, jadi teman-teman, kalau di dalam perikop pertama, awalnya Tuhan Yesus datang ke bait Allah, dia lihat-lihat kondisinya, dilihat seperti apa situasinya, dilihat seperti apakah ibadah yang dilakukan oleh umat. Kemudian dia pergi untuk pohon ara, besoknya datang lagi ke bait Allah, dan ternyata apa yang dia lihat di hari sebelumnya juga adalah apa yang dia lihat di hari yang sama. Dan yang dia lihat di situ adalah dikatakan ada orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Nah, teman-teman sekalian, di dalam perikop ini, bagian yang kedua ini bicara tentang ibadah sejati merupakan hak segala bangsa. Jadi memang kalimat ini agak-agak apa ya, berkaitan dengan pembukaan UUD juga, berkaitan juga dengan sebuah toko pakaian juga, bahwa belanja itu hak segala bangsa, bahagia hak segala rakyat. Ya, ini ibadah sejati hak segala bangsa. Nah, karena itu Tuhan Yesus mengecam ibadah umat pada waktu itu. Kenapa demikian? Karena di dalam perikop ini dikatakan halaman bait Allah dipakai untuk berjual beli. Nah, biasanya orang-orang non-Yahudi itu memang nggak bisa masuk lebih dalam di dalam kompleks bait Allah beribadah. Mereka beribadah di pinggir-pinggirannya, di bagian luarannya. Ibaratnya teman-teman kalau lagi nonton konser, kalian itu di kelas festival di luar ruangannya, mungkin pakai big screen di luar ya. Jadi ya berfantasi bahwa teman-teman ada di dalam ruangan, jadi berimajinasi dan mencoba memuaskan diri, menghibur diri karena apa? Ada di luar gedung. Nah, jadi tempat yang dipakai untuk berjualan tersebut adalah tempat yang harusnya untuk orang non-Yahudi bisa beribadah kepada Allah. Sehingga terjadi diskriminasi di situ. Dan bukan hanya terjadi diskriminasi, tetapi Tuhan Yesus mengatakan harusnya ini jadi rumah doa, kok malah jadi sarang penyamun. Nah, rupanya sebenarnya lanjut di dalam Yesaya 56 ayat 7 dikatakan mereka akan kubah ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi pada waktu itu terjadi ketidakadilan, terjadi diskriminasi, sehingga hanya orang-orang tertentu yang boleh datang beribadah. Tetapi di sini kita bisa melihat ada kemunafikan. Itu apa? Begini. Pada waktu itu di dalam perikop ini, ketika orang mau beribadah ke bait Allah, mereka ini orang-orang perantauan. Nah, mereka harus menukarkan uang mereka, mata uang mereka, dengan mata uang yang bisa dipakai di tempat tersebut, khususnya untuk bisa membeli korban. Nah, ada money changer di situ. Dan currency-nya ya nggak kayak di zaman kita ya, falasnya ketahuan ya, nilai tukarnya $1 berapa rupiah, dan nanti di tempat yang lain juga harga bersaing. Nah, ini benar-benar di markup, dinaikin, sehingga saudara bisa bayangkan niat orang untuk beribadah dimanipulasi oleh para pedagang waktu itu dengan alasan untuk pajak bait Allah. Nah, pertanyaannya yang nikmati pajak bait Allah siapa? Para rohaniawan waktu itu. Sehingga ini bukan sedang bicara tentang faktor ekonomi, ini bicara tentang keserakahan. Ada orang-orang yang dipersilahkan untuk berdagang, melakukan penukaran uang, dan nanti hasilnya akan dibagi kepada para rohaniawan waktu itu. Terjadi kemunafikan, terjadi keserakahan. Dan kita bisa bayangkan kalau ini terjadi, sebenarnya di satu sisi ibadah mereka sebenarnya ramai.
Tapi ada orang-orang tersiksa di tengah-tengah keramaian tersebut. Dan bayangkan saudara, saya nggak kebayang ketika imam-imam ini lagi mimpin ibadah, tapi mereka sedang membuat jemaatnya sengsara. Apa sih yang ada di hati mereka? Sampai-sampai kok mereka bisa sedemikian lancarnya, sedemikian tenangnya, sedemikian tidak merasa terganggu hati nuraninya ketika memimpin ibadah, mempersembahkan korban kepada Allah. Dan memang tanda kutip repotnya, Allah itu tidak langsung spontan menghukum orang-orang yang melanggar perintah dan ketentuannya. Di satu sisi memang artinya Allah menginginkan pertobatan, tetapi di sisi yang lain ya kita tidak bisa langsung bilang kalau ada orang melanggar Tuhan langsung hukum. Di satu sisi memang bagian-bagian Alkitab yang lain menceritakannya, kisah Achan dalam Yosua ataupun anaknya Safira dalam Kisah Rasul. Nah, tetapi saudara, kita bisa melihat di sini ada ibadah yang kosong yang dilakukan oleh orang-orang waktu itu. Ibadah bukan hanya bicara tentang saya dengan Tuhan. Ibadah bicara tentang saya dengan sesama saya. Dan sebenarnya bicara tentang ibadah yang menunjukkan keadilan yang dibagikan dalam perjanjian lama. Dalam perikop ini juga dikatakan, jangan biarkan orang untuk dihalangi datang kepada Tuhan. Nah teman-teman sekalian, dari sini kita sudah bisa mulai melihat bahwa yang namanya ibadah adalah pembentukan hidup orang seutuhnya. Bukan hanya bicara tentang karunia-Nya, bukan hanya bicara tentang dia sedang menghadap Tuhan, tetapi bicara tentang karakternya dan relasinya juga dengan sesama. Nah teman-teman sekalian, beberapa hari lalu di dalam retreat koordinator, buat teman-teman mungkin ada yang ikut, setelah saya membagikan kapsel, ada beberapa pengurus dari Persekutuan Kampus Sentetu yang mendatangi saya dan bercerita bagaimana dia dan rekan-rekannya itu tidak didukung oleh kakak-kakak alumninya atas keputusan mereka ketika mau mengadakan Natal. Mereka membuat sistem open recruitment. Alumni gak setuju. Nah, saya ketika mendengarkan cerita itu, saya berdoa, Tuhan, jangan sampai saya lagi membelain dia ataupun belain alumni, tapi saya menyatakan kebenaran. Tolong saya, jangan sampai saya salah ngomong. Ibaratnya kalau ada orang curhat, cerita hal-hal yang menyedihkan dari dia, insting kita pengennya apa? Belain dia kan? Iya, ya gak apa-apa, jalanin aja, saya dukung kamu. Gitu kan pengennya. Nah kalau saya bilang enggak, bisa-bisa gak jadi cerita ke dia. Nah kalau saya bilang itu alumninya gak benar, repot juga, karena saya gak tahu detail ceritanya. Sehingga ya udah saya berdoa, Tuhan tolong saya jangan sampai saya salah ngomong, jangan sampai saya berpihak kepada orang yang sharing ataupun orang yang sedang disalahkan, tetapi saya hendak menyatakan kebenaran. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan beri hikmat saat itu. Dan saya bilang, apa yang bikin kalian oprek? Nah anak ini bilang, karena SDM-nya gak ada bang. PMK lagi sulit menghasilkan orang-orang untuk bisa melayani. Saya tanya, kalau PKK-PKK-nya bisa nggak diminta untuk merekomendasikan anak kelompok kecilnya? Bisa aja sih bang. Tapi kalaupun direkomendasikan, begitu kami tanya, pada nggak tahu. Nah repot kan ya. Akhirnya oprek. Dan hasilnya untuk Natal 30 orang panitia yang bersedia melayani. Jadi ketika pakai jalur yang ada nggak dapat, begitu oprek langsung 30. Dan akhirnya ya Tuhan tolong saya untuk mengingatkan dia. Kita mesti melihat bahwa pelayan kita jangan event mindset. Cara berpikir kita jangan cara berpikir event. Kalau cara berpikir kita event, yang pertama, bagaimana kita bisa mengadakan event? Oprek itu solusinya, supaya setiap kerja bisa dilakukan dengan lancar. Yang kedua, tujuan dari yang namanya event adalah acaranya bagus, yang datang banyak, habis itu selesai. Bukan
itu yang menjadi mindset kita ketika kita hadir di gereja, hadir di PMK. Mindset kita adalah mindset profil. Orang seperti apa sih yang pengen kita hasilkan di dalam pelayanan kita? Kalaupun kita bikin event, bukan sekedar acaranya bagus, yang datang banyak, kemudian kita bilang tahun depan kayak gini lagi ya. Tidak. Orang seperti apa sih yang pengen kita hasilkan melalui event yang ada? Nah, sebelumnya kita tarik lebih dahulu ke bawah. Apa akar masalahnya? Tidak bisa bikin event kah? Atau kekurangan sumber daya? Kalau kekurangan sumber daya, solusinya bukan oprek. Oprek adalah solusi untuk bikin event. Kalau kekurangan sumber daya yang berkualitas, solusinya apa? Pemerintah. Gimana supaya PMK, Persekutuan Mahasiswa, PO, bisa mengerjakan pemerintah, menjalankan kelompok kecil yang menghasilkan orang-orang berkualitas? Kalau hanya event, teman-teman, percaya, di gereja kalian tiap tahun banyak Kristen-Kristen napas, Natal Paskah. Datang ke gereja kalau lagi Natal dan Paskah kan? Coba tolong perhatikan statistik kehadiran jemaat di gereja masing-masing. Setiap kali Natal dan Paskah, jumlah kehadiran melonjak pesat. Apalagi kalau publikasinya hingar-bingar, kemudian ada tulisan door prize, ada selebritis, ada makan malam. Siapa yang gak bakalan datang? Jangan-jangan yang gak Kristen pun datang juga. Dan teman-teman, saya pernah satu kali naik kereta, terus dengar ada dua pemuda lagi ngobrol-ngobrol dan bilang, bro, gue nanti mau ke Baktian nih malam. Nah ternyata bilang, gue juga deh. Terus mereka langsung sebut, di mana tempatnya? Akhirnya mereka nanya, di tempat lu ada makan malamnya kan? Itu biasanya roti doang sih. Oh, di tempat yang gue ini nasi kotak. Oh yaudah deh. Nah, saudara bisa bayangkan ya, baru konsumsi nasi kotak aja itu bisa menarik perhatian orang untuk datang. Fokus kita, goal kita bukan event yang besar dan kemudian yang datang banyak. Fokus kita menghasilkan orang-orang yang berkarakter Kristen. Dan problem banyak gereja adalah mindsetnya event. Tiap tahun mereka pasti bikin program untuk rekrut panitia, bikin Natal dan Paskah. Sesudah itu ibadah rutin yang sedikit yang datang. Jangan sampai kita mengulangi kegagalan yang sama. Saya tidak bilang PMK lebih baik dari gereja, tetapi ketika ada hal yang kita lihat kurang dari situ, jangan kita ulangi. Teman-teman, percayalah, bikin Natal dan Paskah kampusmu di PMK, ya datang pasti banyak. Apalagi kalau ada buku-bukunya, pasti banyak banget. Tetapi yang kita cari lagi, profile mindset. Nah makanya teman-teman, lanjut saja. Ada sebuah kisah yang saya dapat dari sebuah buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life. Dia menceritakan tentang ada seorang manusia yang diajak untuk melihat ibadah yang dijalankan. Dia dibawa oleh seorang malaikat, dan ketika dia hadir di sana, si manusia ini, dia bingung. Dia lihat ada orang-orang sedang memimpin ibadah, ada orang-orang yang sedang memainkan musik, ada orang-orang yang sedang menyanyi, dan kemudian di bawahnya ada seorang yang maju ke depan untuk sepertinya khotbah. Setelah itu sang pembicara ini selesai, ibadah dilanjutkan, dan begitu selesai seluruh rangkaian acara, si manusia ini bingung. Dan akhirnya dia bertanya kepada si malaikat, dari awal saya lihat ibadah ini terus berjalan. Ada yang memimpin pujian, ada yang memainkan alat musik, ada yang berkhotbah, jemaatnya menyanyi. Tapi kenapa ya kok saya nggak dengar apa-apa di sini? Saya melihat semuanya terjadi, tapi saya nggak dengar apa-apa, nggak ada suara apapun yang saya dengar di sini. Kenapa? Dan kemudian sang malaikat mengatakan, itu karena tidak ada yang layak dari ibadah ini untuk didengar oleh telinga surga. Nah teman-teman,
Ini sebuah yang terakhir. Dalam ayat 20 sampai 26 kembali tentang pohon ara. Ayat 20 sampai 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Nah teman-teman, di dalam bagian ini ketika bicara tentang ibadah yang sejati, maka bicara tentang doa. Ibadah yang sejati dilandasi oleh doa yang benar. Sehingga di dalam bagian ini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, maka pohon ara ini menjadi peraga terhadap kecaman Yesus terhadap kerohanian umat pada waktu itu, dan sekaligus mengajarkan tentang kuasa doa yang menjadi landasan dari ibadah yang sejati. Nah, tetapi yang menariknya rekan-rekan, kalau kita tidak dalami lebih lanjut kisah ini, kita akan bilang bahwa yang penting kamu punya iman. Ketika kamu beriman, doa kamu pasti akan dijawab. Pohon ara aja bisa langsung kering ketika dibentuk Tuhan karena doa. Jadi doain aja, nanti gunungnya pindah. Nah teman-teman, dalam bagian ini penekanannya bukan sekedar di doa yang berkuasa, tetapi kalau teman-teman perhatikan baik-baik, ada ayat yang ke-25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Berdoa apa? Berdoa itu sebelumnya ketika pengen pindahin gunung misalnya. Nah artinya ada hal yang melandasi sebuah doa. Itu apa? Kebenaran firman. Yang namanya doa di dalam surat Yakobus, kita bisa doa macam-macam, termasuk mendoakan hal-hal yang menjadi pemuasan hawa nafsu kita. Dan repotnya ketika kita mendoakan hal yang sesuai dengan hawa nafsu kita, memenuhi keinginan kita semata-mata, jangan-jangan itu bisa merusak diri kita atau bahkan merusak orang lain. Dan ketika doa kita tidak jawab, bisa-bisa kita marah sama Tuhan. Nah teman-teman coba bayangkan, misalnya teman-teman, misalnya ada dua orang di antara kalian ya, ini anggap aja Alan ya dengan David lagi nonton bola misalnya nih. Yang satu dukungnya MU, yang satu dukungnya Barca misalnya. Lagi nonton bareng, terus karena mereka orang Kristen, aktivis di PMK, mereka berdoa, Tuhan, tolong supaya tim saya yang menang. Nah Allah juga begitu. Nah teman-teman, kalau kalian jadi Tuhan, mau kabulin doanya mana? David dukungnya Barca, Allah dukungnya MU, Manchester United. Nah kalau kalian jadi Tuhan, mau kabulkan doanya siapa? Akhirnya yaudah deh, dua-duanya ya jadi seri. Sampai 2 kali 90 menit seri, 5 lawan 5. Akhir perpanjangan waktu 10 lawan 10. Aduh penalti, tetap terus 10 lawan 10. Gitu. Terus juaranya gimana? Pialanya bagi 2 gitu. Enggak kan? Enggak mudah ya jadi Tuhan. Itulah kenapa kita gak sanggup jadi Tuhan. Nah karena itu teman-teman, ketika kita berdoa, kita harus siap dengan tanda kutip the worst, bahwa jawaban atas doa kita adalah tidak dari Tuhan. Nah untuk kita bisa mengerti itu tidak, dan untuk kita bisa buka dengan ibaratnya legowo menerima itu, harus ada dasar firman-Nya. Nah di sini dikatakan, sudah supaya
Hanya orang yang telah mengalami pengampunan yang besar yang akan dimampukan mengampuni sesama. Jadi ketika bicara tentang ketika kamu berdoa, ampuni dulu orang yang telah menyakitimu. Dan ini bukan sebuah pengampunan yang transaksional. Maksudnya kalau saya ampuni orang lain, dosa saya pasti diampuni oleh Tuhan. Bukan. Nanti kalau teman-teman baca Injil Matius perumpamaan tentang pengampunan, itu yang menarik adalah ketika Petrus bertanya, saya harus mengampuni orang berapa kali? 7 kali. Nah, Petrus berharap dipuji oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, bukan 7 kali, 70 kali. Nah, ini bukan teman-teman kalikan 490 kali, kemudian setiap kali kalian kemana-mana kalian bawa buku dosa. Si David, oh ini udah 50 kali nyakitin saya, oke siap-siap ya. Kira-kira ada berapa lagi tuh? 490 kurang 50, oke. Oke ya, ada 440 kali lagi ini kesempatan buat David. Bukan begitu. Tapi itu bicara tentang 7 kali 10 kali 7, di mana ada 2 kategori angka yang menggambarkan keutuhan, kelengkapan, kesempurnaan, angka 7 dan 10. Lagi bicara tentang kamu bersedia mengampuni orang tak terbatas. Nah mungkin kita akan bertanya, kalau gitu misalnya nih, saya ngampuni orang yang bersalah sama saya, tapi dia nggak merasa bahwa dia salah, dia nggak merasa butuh diampuni, gimana dong? Nah kita harus bedakan antara pengampunan dengan rekonsiliasi. Pengampunan bisa satu pihak. Orang itu bersalah kepada saya ampuni dia. Tapi kalau rekonsiliasi harus 2 pihak. Saya ampuni dia bersedia untuk minta ampun, terjadilah rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu 2 pihak, bukan satu pihak. Nah sehingga teman-teman, kalaupun tidak terjadi rekonsiliasi, maukah teman-teman mengampuni orang yang bersalah kepada kalian? Nah, jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman baca kitab Injil Matius tentang pengampunan itu, perumpamaan dimulai dengan ada orang yang berhutang 10.000 talenta. Setelah itu, ketika ketemu orang yang berhutang sama dia 100 dinar, diminta untuk ya udahlah, kamu kan udah diampuni 10.000 talenta. Sekarang ampuni orang yang berhutang sama kamu 100 dinar. Artinya apa? Si budak ini atau si pegawai ini diminta untuk mengampuni orang yang hutang sama dia karena sudah diampuni hutangnya yang 10.000 talenta. Jadi pengampunan yang Alkitab ajarkan bukan pengampunan transaksional. Transaksional maksudnya ya saya jual, dia beli, saya mengampuni, maka saya akan diampuni. Bukan. Kita mengampuni karena sudah diampuni. Nah hal ini menunjukkan bahwa kalau kita berdoa, maka doa harus dilandasi dengan kebenaran. Nah makanya Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah ini ayat mungkin sangat menarik dan kadang-kadang diikuti banyak orang, tetapi kadang-kadang pengertiannya kurang dipahami. Bicara tentang ibadah sejati, dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ibadah bicara tentang relasi dengan Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa yang disebut di situ. Menyembah Allah Bapa harus menyembahnya dalam roh kudus dan kebenaran. Di satu sisi memang menyembah dalam roh dalam artian ibadah kita tidak harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Teman-teman gak harus lagi ke Israel sana, ke Tembok Ratapan, dibaptis di Sungai Yordan sana, tidak perlu lagi. Kalau mau ke sana ya silakan, tapi kalau mau ajak saya juga boleh. Tapi teman-teman jangan kemudian bilang, saya harus ke Tembok Ratapan supaya ibadah saya sah. Tidak. Di dalam roh dan kebenaran. Nah, roh yang dimaksud bukan hanya bicara tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan bicara tentang Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa beribadah kepada Allah Bapa. Dan yang menariknya, ketika disebut tentang kebenaran, ini bicara tentang firman. Baik firman yang tertulis, ada kebenaran, ada keteraturan, tetapi juga firman hidup. Itulah kenapa dalam Yohanes 14 ayat 6,
Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ibadah bicara tentang relasi kita dengan Allah Tritunggal. Ibadah bicara tentang persekutuan kita dengan Allah. Nah, artinya teman-teman, sangat disayangkan kalau kita mau melakukan sebuah ibadah, kita tidak mengutamakan firman Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Ketika dikatakan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika tidak ada firman yang dipelajari, ketika tidak ada firman yang diberitakan, penyembahan seperti apa yang mau kita lakukan? Nah, karena itu kembali kepada poin yang kedua, hati-hati ketika kita fokusnya kepada event mindset. Yang kita pikirkan bagaimana supaya ketika kita mengadakan kegiatan yang datang banyak. Di satu sisi yang kita pengen, apalagi di dalam perikop yang kedua, Tuhan Yesus bilang, rumah doaku akan menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Jadi di satu sisi tidak salah juga, tidak langsung salah ketika kita pengen agar yang ikut ibadah banyak. Tidak langsung salah. Tetapi yang menjadi salah ketika yang kita fokuskan hanya jumlahnya saja. Bukan orang-orang itu kemudian menjadi penyembah-penyembah Allah yang sama. Nah, hati-hati teman-teman, tidak semua kreativitas itu bisa kita pakai dalam kita beribadah. Saya punya anak kelompok kecil, anak ATB dari Institut Kesenian Jakarta. Tapi ya sekarang sudah alumni semua. Khususnya yang satu ini bisa dikatakan lebih senior di antara yang lain dan ya memang jago main gitarnya. Dan dia bilang, kami ketika bermain gitar, kami ketika berlatih main gitar, kami bisa dan kami dilatih untuk menggunakan kunci-kunci tertentu yang ketika orang dengar, apalagi orang yang ngerti, yang pertama bisa tersentuh perasaannya dan bahkan bisa menangis meskipun hanya nada dan melodi saja. Atau yang kedua, dia akan bilang, ini versinya dia, anjing banget. Maksudnya apa? Jadi begini, di kampus mereka, kalau seorang mahasiswa memberikan atau menampilkan performanya, entah lukisan, entah suara, entah kerajinan tangan atau permainan musik gitar misalnya, kalau dosennya dengar dan bilang, ini bagus ya, jangan puas dulu. Tapi ketika engkau melakukan performa dan kemudian dosen bilang anjing banget, nah itu tuh masterpiece. Nah, tapi saya tidak mengharapkan setelah teman-teman kebaktian ini besok-besok evaluasi PJ lu anjing banget ya, jangan gitu ya. Nanti terjadi perpecahan ya, saling menyakiti satu sama lain. Cuma itu standar mereka dalam menilai ya, anjing banget. Jadi buat orang terpukau. Kenapa sampai bilang anjing banget? Karena apa? Ini sesuatu yang nggak biasa, mengagetkan. Salah satu unsur dari ketakjuban adalah kita kaget. Kita disebut takjub karena tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang tidak biasa. Loh, apaan nih? Nah, tetapi adik kelompok saya bilang, ketika kami mengiringi ibadah, kami harus menyangkal diri. Kenapa? Ketika kami bisa perform gunakan berbagai kunci dan perangkat musik yang membuat orang berteriak seperti tadi, ataupun takjub dan kagum, kami sadar kami bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi tidak semua kemampuan kreativitas dan keahlian kita bisa langsung tuangkan ketika kita melakukan dan menyelenggarakan ibadah. Tidak semua kreativitas kita bisa pakai. Nah, jadi teman-teman, saya yakin dan saya bersyukur anak-anak generasi zaman sekarang itu idenya sangat banyak. Tetapi bukan berarti setiap ide harus semua diakomodir. Mari kita kembalikan kepada dasar kebenaran firman Tuhan. Dan izinkan kreativitas itu dibuduskan untuk mencapai tujuan agar orang bisa kenal Tuhan. Nah, karena itu teman-teman, ketika engkau kebaktian Jumat, kalau engkau sebagai jemaat,
Jangan langsung terlalu berharap ada sirkus dalam ibadah itu. Ada komika yang lagi ngomong di situ. Ketika kebaktian Jumat, ya teman-teman lagi ibadah. Jangan sampai tidak ada pemberitaan firman yang menolong orang untuk pengakuan dan bertumbuh. Mungkin kita akan berkata kita ingin variasi. Mungkin kita berkata ingin ada kebersamaan. Silakan. Tetapi ingat, jangan sampai orang tidak dengar firman di situ. Kita hanya punya waktu ibadah itu jam 11.40 sampai jam 12.40 mungkin ya. Di PMK teman-teman. Hanya 1 jam. Jadi teman-teman, kalian itu kalau dibilang gereja, kalian tuh GS ya. Gereja 1 jam saja. Ketika di luar sana orang-orang Kristen pada cari itu GSJS. Ya, ada nggak ya? Ada ya? Yang memberikan informasi bahwa ibadah itu hanya 1 jam saja. Meskipun ya katanya sih ternyata lama-lama molor ya. 1 jam saja, 1,5 jam saja, 1 jam 45 menit saja. Kan tetap GSJS ya. 1 jam 50 menit saja, 1 jam 55 menit saja, 1 jam 59 menit saja, itu tetap GSJS. Nah, tapi teman-teman, kalian beneran 1 jam saja. Mulai 11.40, selesai 12.40. Mulai 11.50, selesai 12.50. Ya, 11.50 dengan 12.50. Jadi kalian cuma punya waktu 1 jam rata-rata. Mungkin beberapa PMK yang lain tidak ya, PMK Persekutuan Mahasiswa Kristen. Kalau engkau dalam lingkup sebagai seorang jemaat, buka hati untuk ubah ekspektasi. Ketika hanya ada 1 jam yang kamu bisa dapatkan dalam sebuah ibadah, jangan sampai yang utama kamu hilangkan. Nah, kalau kau sebagai seorang pengurus, sebagai seksi acara, gumulkan bagaimana 1 jam itu menjadi waktu yang sangat efektif untuk jemaat bisa mengenal Tuhan. Kalau mereka bersamaan, sediakan seadanya. Cari waktu yang lain. Yang namanya kebersamaan itu bisa jadi pakai hari Sabtu misalnya, atau Jumat sore misalnya, di mana kita nggak terburu-buru untuk bisa melakukannya. Nah, jadi teman-teman, biarlah Bang ini menolong kita. Dan tetapi yang paling utama adalah kita bersyukur ketika kita bisa mengikuti materi tadi. Ternyata susah banget ya memiliki dan menjalani sebuah ibadah sejati. Gimana caranya kita bisa memiliki ibadah sejati? Nah, Yohanes 4:24 mengatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan ternyata apakah kebenaran itu atau siapakah kebenaran itu? Ternyata Yesuslah kebenaran itu. Artinya bisa gak kita melakukan, kita mengalami ibadah sejati? Jawabannya ada ya? Jawabannya bisa. Ketika Kristus mati di kayu salib untuk kita. Ibadah sejati ternyata sangat-sangat sulit, bahkan mustahil kalau dilakukan di luar Kristus. Tetapi kita bisa memiliki ibadah sejati di dalam Kristus yang telah datang dan berkorban dan bangkit untuk kita umatnya. Nah teman-teman, biarlah firman Tuhan ini menolong kita, memberikan kita kewaspadaan, tetapi juga memberikan kita kelegaan bahwa di tengah-tengah kita yang sulit untuk bisa menjalani atau menyelenggarakan ibadah sejati, kita punya pengharapan. Kita bisa lakukan itu di dalam Kristus. Nah, sebagai penutup teman-teman, bicara tentang doa, bicara tentang kebenaran firman, saya mengutip seorang kakak senior saya ya di STT tempat kami studi, ya meskipun beliau sudah meninggal. Nama beliau adalah Mikmen Sirait. Dia katakan begini, iman yang besar mampu memindahkan gunung. Iman yang benar mampu tetap percaya walaupun gunungnya nggak pindah. Seringkali kita pengennya gunungnya pindah. Kalau nggak pindah, kita marah. Kalau nggak pindah, kita kecewa. Kalau nggak pindah, kita bahkan tinggalkan Tuhan. Ketika teman-teman terlibat dalam pelayanan, pengen ada ibadah yang benar-benar khusyuk, hikmat, menggigit, menyentuh, sejati, atau yang datang menggigit. Sudah berbagai macam upaya dilakukan, publikasi dilakukan, pendekatan pribadi dijalankan, yang datang tetap dikit.
kiranya kita tetap percaya walaupun gunungnya gak pindah. Maukah kita tetap setia melayani, mengupayakan adanya ibadah sejati di dalam Kristus. Dan ketika hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, maukah kita tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sesungguhnya mustahil kalau kami bisa menjalani dan menyelenggarakan sebuah ibadah yang sejati, ibadah yang bukan hanya sebatas ritual, ibadah yang melibatkan buah spiritualitas, ibadah yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, ibadah yang di dalam kebenaran. Seringkali kami gagal, dan seringkali kami tidak sadar ketika kami gagal. Ampuni kami. Dan terima kasih bahwa firman-Mu tidak menjadi alat untuk menuduh-nuduh kami, menghakimi dan hanya mengatakan kami bersalah, kami bersalah, kami bersalah. Tetapi firman-Mu memberikan kelegaan dan pengharapan bahwa kami bisa menjalani ibadah yang sejati, kami bisa menyelenggarakan ibadah yang sejati di PU kami masing-masing ketika kami di dalam Kristus, ketika kami di dalam persekutuan dengan Kristus, di dalam iman percaya kepada Kristus. Bukan kami yang membuat ibadah itu bisa menjadi ibadah sejati, tetapi karena ibadah itu ada di dalam Kristus. Ketika kami di dalam Kristus, tolong kami ya Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus